Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini dan menonton video ini. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai ilmu ekonomi mikro dan juga ilmu ekonomi makro sebagai bentuk tes lisan untuk pembelajaran ekonomi. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rehanum Pasyonareswari dengan nomor absen 29 dari kelas 10A. Nah, di sini kita akan membahas tentang ilmu ekonomi mikro dan juga ilmu ekonomi makro. Nah, di sini saya sudah buat nih list apa saja yang akan kita bahas dalam video kali ini. Nah, pertama kita akan cari tahu dulu apa itu ilmu ekonomi mikro dan juga ilmu ekonomi makro. Nah, kita lihat juga ruang lingkup ekonomi mikro dan makro itu apa aja sih, kayak gitu. Terus yang keempat itu teori-teori yang dihasilkan oleh ekonomi mikro itu ada apa aja. Lalu contoh kebijakan yang mereka buat sesuai dengan ilmunya, kayak misalkan ilmu ekonomi mikro kebijakan apa, ilmu ekonomi makro apa, terus contoh kegiatannya dan jadinya apa aja sih perbedaan dari kedua ilmu tersebut, kayak gitu. Nah, di sini kan kita tadi udah kita udah tahu jadi apa sih ilmu ekonomi mikro itu. Nah, ilmu ekonomi mikro itu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan juga konsumen. Nah, di sini kita juga mempelajari tentang barang dan jasanya juga gitu, yang akan diperjualbelikan dengan mengacu pada harga pasar. Jadi intinya mikro itu kan ruang lingkupnya kecil gitu kan. Jadi mereka tuh lebih fokus pada menganalisis sebuah pasar. Jadi menganalisis sebuah pasar dan interaksi yang terjadi gitu kan. Nah, interaksi itu kan bisa terjadi karena adanya produsen dan juga konsumen gitu kan. Makanya kita pelajari produsen dan konsumennya. Nah, produsen dan konsumen itu juga kan memperjualbelikan sebuah barang gitu kan. Nah, makanya kita juga mempelajari barang dan juga jasanya, kayak gitu. Nah, lalu kalau ekonomi makro itu apa sih? Nah, kalau ekonomi makro itu dia sesuai dengan namanya, makro berarti kan besar. Nah, berarti dia mempelajari ekonomi itu secara menyeluruh kayak gitu. Nah, jadi dia emang khusus belajar ekonomi dalam skala yang besar dan menyeluruh. Dan ini tuh digunakan untuk merancang serangkaian kebijakan yang berkaitan dengan inflasi. Jadi membuat kebijakan di sebuah negara gitu. Ini lingkupnya udah negara dan bahkan bisa ke global juga kayak gitu. Nah, kebijakan yang berkaitan dengan inflasi, terus tentang tenaga kerja di sebuah negara, terus pertumbuhan ekonomi, dan itu pertumbuhan ekonominya di sebuah negara juga kayak gitu, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkelanjutan kayak gitu. Jadi ya ini mah sebenarnya perbedaan juga dari namanya udah beda ya. Mikro itu berarti dia kecil, berarti emang bukan kegiatan, jadi kayak mempelajari ekonomi tapi lingkupnya kecil kayak gitu. Nah, kalau yang makro itu dia lebih luas lagi ilmunya kayak gitu. Nah, di sini kita masuk nih. Tadi kan masuk kayak ruang lingkupnya kecil. Nah, itu teh apa sih? Jadi yang katanya ruang lingkupnya kecil, ruang lingkup yang besar itu tuh maksudnya apa? Nah, di sini ruang lingkup ekonomi mikro tuh yang kecil tuh maksudnya apa aja? Jadi di sini tuh ruang lingkupnya itu ada interaksi di pasar barang. Nah, ya udah yang kita pelajari ya di pasarnya kayak gitu. Jadi kita tuh di sini mempelajari tentang interaksi antar penjual dan pembeli yang terbentuk serta transaksi yang terjadi di pasar itu juga. Jadi kita mempelajari itu, menganalisis, oh ternyata interaksinya seperti ini gitu, tentang permintaan dan penawaran gitu kan. Ketika permintaan naik, maka ketika harga naik maka permintaan akan turun kayak gitu, dan jika harga turun maka permintaan akan naik, yang seperti itu. Lalu perilaku penjual dan juga konsumennya. Nah, jadi perilaku dari setiap rumah tangganya itu kan ada produsen dan konsumen, itu juga diperhatikan kayak gitu. Jadi kita analisis dan menghasilkan sebuah asumsi bahwa aktivitas ekonomi antara penjual dan konsumen itu terjadi secara terbuka dan rasional. Dan di sini tuh kita mempelajari bahwa perilaku konsumen, jadi gimana mereka bisa memenuhi kebutuhannya gitu kan. Kita juga nyari perilaku dari produsen yang bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan atau
penghasilan dengan maksimal kayak gitu. Nah, lalu di sini ada teori nilai guna. Nah, teori nilai guna itu apa? Jadi, kita tuh mempelajari bagaimana suatu barang tuh dapat memberikan sebuah kegunaan bagi konsumen yang emang membelinya kayak gitu. Jadi kayak kita, wah kok ini bisa menghasilkan sebuah manfaat ya kepada konsumen. Nah, kita pelajari di situ. Nah, selanjutnya teori struktur pasar. Nah, teori struktur pasar itu maksudnya kita tuh menjelaskan penggolongan pasar berdasarkan pada jumlah perusahaan, karakteristik atau jenis produk serta kemudahan perusahaan atau produsen untuk masuk dan keluar dari suatu pasar. Jadi kita lebih ke pasarnya gitu kan, gimana jenis produk apa yang mereka jual, karakteristiknya apa, dan jumlah perusahaan yang ada tuh apa aja gitu kan. Nah, lalu ada elastisitas harga. Di sini kita mempelajari bagaimana harga-harga suatu barang atau jasa itu ditentukan, dan karena kita mempelajari ilmu ekonomi mikro, maka kita juga bisa menyatakan bahwa harga-harga ini tuh ditentukan atau dipengaruhi oleh jumlah permintaan kayak gitu. Jadi kayak harga ini tuh ditentukan oleh adanya interaksi gitu kan yang terjadi di pasar kayak gitu. Nah, lalu ruang lingkupnya itu di skala industri, di mana kita tuh mempelajari bagaimana arus perputaran barang dan jasa itu dapat terbentuk dan menganalisis barang produksinya, terus produsennya, konsumennya, dan distribusinya sehingga dapat mengambil keputusan yang rasional gitu. Jadi setelah kita analisis ini gitu kan, akhirnya kita bisa membuat keputusan, oh berarti dengan perputaran barang seperti ini kayaknya kita harus menjual barang apa nih, kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah ruang lingkup dalam ekonomi makro. Nah, ruang lingkupnya ini lebih luas lagi dia. Nih, kita bisa lihat nih, penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Nah, lingkupnya udah senegara ini. Jadi kita membahas tentang pengeluaran perusahaan, jadi kayak investasi gitu, dan pengeluaran pemerintahnya. Nah, dipelajari juga tuh pengeluaran pemerintahnya di suatu negara gitu kan. Terus ekspor impornya, jadi interaksi dengan ekonomi dengan negara lain juga itu kita pelajari di ilmu ekonomi makro kayak gitu, dan pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi kayak gitu. Lalu kebijakan pemerintah. Nah, di sini membuat sebuah kebijakan untuk mengatasi masalah. Jadi dari analisis dalam ilmu ekonomi makro ini sehingga kita bisa membuat kebijakan kayak gitu. Nah, kebijakannya ini yang kita fokuskan ada dua, ada kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Nah, kebijakan fiskal itu merupakan sebuah langkah untuk mengubah jumlah dan struktur pajak suatu negara kayak gitu. Lalu kebijakan moneter yaitu kebijakan yang memberikan pengaruh terhadap banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah pengeluaran agregat. Nah, apa itu pengeluaran agregat? Nah, agregat itu kan artinya tuh keseluruhan gitu kan, secara menyeluruh. Jadi ini tuh pengeluaran yang menyeluruh, artinya kita mempelajari pengeluaran di suatu negara secara menyeluruh. Jadi ya senegara itu gitu, nggak hanya cuma di suatu wilayah aja kayak gitu. Dan ini jika tidak dapat mencapai tingkat yang ideal, maka akan jadi masalah. Terus solusinya apa? Solusinya yaitu membuka kesempatan kerja. Kita bukalah kesempatan kerja agar tidak terjadinya sebuah pengangguran. Oke, kayak gitu. Nah, lalu di sini ada teori ekonomi mikro. Nah, jadi di ekonomi mikro itu menghasilkan beberapa teori kayak gitu kan. Nah, ada teori apa aja sih? Pertama, teori harga, lalu teori produksi, teori distribusi, dan teori konsumsi. Nah, sebenarnya ini dari namanya aja kita udah bisa tahu ya, kayak oh, teori produksi berarti ya tentang memproduksi suatu barang kayak gitu kan. Terus kalau teori harga itu apa? Jadi analisis itu tuh dilakukan terhadap proses pembentukan harganya gitu. Bagaimana suatu barang atau jasa tuh dapat ditentukan harganya itu segini kayak gitu. Nah, ini juga pastinya dipengaruhi oleh adanya
pertemuan antara permintaan dan juga penawaran. Nah, di sini ada teori produksi, yaitu dengan digunakan sebagai dasar menganalisis tingkat biaya yang dibutuhkan untuk proses produksi. Jadi ini lebih kayak kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk produksi itu berapa sih, maka muncullah teori-teorinya kayak gitu. Lalu ada teori distribusi. Nah, di sini tuh menganalisis upah tenaga kerja, keuntungan serta besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada pemilik modal. Jadi distribusi ya tentang seperti gajinya, terus keuntungan yang didapatnya, dan ini lebih kayak kalau distribusi juga kan tidak hanya mengirim barang sampai ke konsumen, tapi juga mereka gimana bisa mempromosikan barang tersebut ke konsumen kayak gitu. Lalu teori konsumsi yaitu menganalisis perilaku konsumen dalam hal memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini tuh kayak kita mempelajari, konsumen misalkan di suatu wilayah itu dia kayak gini nih perilakunya gitu kan. Ternyata dia lebih cenderung permintaan yang lebih tinggi itu misalkan dalam sayuran, atau misalkan permintaan tinggi itu misalkan lebih ke buah-buahan kayak gitu. Jadi kayak kita pelajari gitu perilakunya tuh kayak gimana saja kayak gitu. Nah, sehingga nanti bisa berhubungan dengan produksi. Oh, berarti dengan perilaku konsumen seperti ini, barang yang harus saya produksi itu apa kayak gitu. Jadi saling berhubungan. Nah, penurunan dalam kurva permintaan itu didapat ya melalui pendekatan teori konsumsi ini. Jadi kan kurva permintaan itu dari kiri atas ke kiri bawah, jadi ada penurunan gitu kan dalam kurva permintaan itu, ya itu didapat melalui pendekatan teori konsumsi. Nah, di sini ada contoh kebijakan ekonomi mikro. Nah, contoh kebijakan ekonomi mikro itu ada dua, ada kebijakan harga terendah dan kebijakan harga tinggi. Nah, kebijakan harga terendah itu apa? Kebijakan harga terendah itu ketika permintaan tuh sedang turun dan penawaran itu meningkat, sehingga produsen itu harus memberikan patokan harga yang rendah biar konsumen itu mau membeli barang tersebut kayak gitu. Nah, dalam ekonomi mikro kita menganalisis nih permintaan dan penawaran cabai merah di Provinsi Sumatera Utara. Contoh ini ya contoh nyatanya gitu. Jadi kita analisis, misalkan nih ternyata permintaannya itu menurun tapi penawarannya meningkat gitu. Berarti ini akan memunculkan kebijakan harga terendah kayak gitu. Nah, lalu ada analisis kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan dan harga produk pada supermarket dengan menggunakan metode importance performance analysis kayak gitu. Nah, lalu kebijakan harga tinggi. Kebijakan harga tinggi itu maksudnya apa? Jadi ketika harga BBM yang semakin meningkat, namun stok BBM menjadi langka dan sulit untuk didapatkan. Jadi ini kebalikannya sebenarnya. Jadi di sini mah permintaannya meningkat. Nah, maka produsen tuh harus mematok harga yang tinggi gitu kan, karena barangnya juga terbatas gitu kan. Sedangkan permintaan meningkat, makanya harus dipatok harganya. Ini harus tinggi gitu kan. Makanya akhirnya itu tuh membuat perlahan permintaan semakin menurun. Tapi kan terkadang barang yang langka itu tuh emang barang yang pokok gitu, yang benar-benar kita butuhkan. Jadi ya terkadang konsumen rela untuk memberikan pengorbanan yang lebih gitu. Lalu contohnya nih, pada musim liburan atau perayaan seperti Natal, Tahun Baru, atau Idul Fitri, harga tiket pesawat, hotel, dan paket wisata itu seringkali naik tajam karena tinggi permintaan ya kayak gitu. Jadi karena pada saat itu kan pada liburan pasti pada keluar kota lah, kadang untuk punya keluarganya, nah makanya harganya jadi dinaikkan gitu. Nah, selanjutnya nih, ada contoh kebijakan ekonomi makro. Nah, tadi kan udah mikro, sekarang makronya. Kalau makro tadi ya udah disebutkan dua, ada kebijakan fiskal dan juga ada kebijakan moneter. Dimana kebijakan fiskal itu yang tentang pemasukan atau menghasilkan negara bisa didapatkan dari pajak, ya pokoknya tentang perubahan jumlah pajak yang kayak gitu ya. Terus kalau kebijakan moneter itu lebih ke mengukur seberapa banyak sih dana yang telah dikeluarkan oleh bank sentral pada suatu negara, terus kayak perputaran keuangannya kayak itu. Jadi sebenarnya lebih ke
keuangannya kayak gitu kan. Kalau fiskal itu lebih kayak pendapatan negara, misalkan yang dari pajaknya, terus dari denda, dari lelang dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, lalu di sini ada yang ketiga, kebijakan dari segi penawaran, di mana fungsi dari kebijakan ini tuh untuk menyeimbangkan neraca keuangan di suatu perusahaan atau negara kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari kegiatannya. Contoh dari kegiatan ekonomi makro ya, simple ya, yang pastinya yang terjadi di sebuah pasar. Di sini ada pembelian barang ya di pasar oleh konsumen, terus penetapan harga produk oleh perusahaan. Jadi di sini produsen yang menentukan bagaimana harga suatu barang tuh berapa sih, dan itu juga pasti dia pertimbangkan dari analisis yang terjadi di pasar kayak gitu. Lalu adanya negosiasi upah antara pekerja dengan perusahaan. Lalu persaingan nih, contohnya nih, adanya persaingan antar warung atau toko kelontong untuk menarik pelanggan melalui diskon atau promosi. Nah, ini sebuah kayak strategi gitu karena masih berkaitan dengan pasar. Nah, pasti di pasar itu kan ada beberapa ya jumlahnya. Nah, maka bisa saja terjadi persaingan gitu kan antara warung atau toko kelontong gitu untuk menarik pelanggan. Lalu pengambilan keputusan oleh petani berdasarkan harga pasar, biaya produksi dan juga cuaca. Jadi itu mirip ya tadi ya, kayak penetapan harga gitu kan. Nah, misalnya ini contohnya ya secara langsung oleh petani gitu kan. Nah, dia timbangkan nih dari harga pasarnya kira-kira berapa ya, biaya produksi yang saya butuhkan berapa, terus dari cuaca juga pasti mempengaruhi dong seberapa cepat dan seberapa banyak pengorbanan yang harus saya lakukan untuk memproduksi si padi ini gitu. Nah, makanya barulah petani ini bisa menentukan berapa biaya yang akan dia tentukan untuk dijual gitu. Lalu ada rumah tangga. Nah, rumah tangga ini memutuskan berapa banyak uang yang dihabiskan untuk makan, transportasi, atau hiburan. Nah, ini lebih ke individu gitu kan. Jadi, karena emang ruang lingkupnya kecil, jadi bahkan sampai ke individu kayak gitu. Nah, selanjutnya contoh kegiatan ekonomi makro. Nah, kalau ekonomi makro kan tadi ya lebih luas. Jadi di sini udah lebih ke pemerintah lah, sebuah komunitas kayak gitu. Contohnya ada penetapan suku bunga oleh bank sentral, terus ada perdagangan secara internasional, contohnya ekspor dan impor ke luar negeri. Lalu pengendalian inflasi, di mana bank sentral dan juga pemerintahan tuh mengawasi gitu kan dan mengendalikan laju inflasi yang terjadi gitu. Selanjutnya adalah program penciptaan lapangan kerja. Nah, di sini pemerintah tuh mencoba untuk membuka kesempatan kerja agar tidak terjadi pengangguran gitu kan. Sehingga ya biar setiap masyarakat tuh bisa memiliki pendapatan dan dapat memenuhi kebutuhannya kayak gitu. Lalu adanya perhitungan produk domestik bruto. Nah, ini juga dibutuhkan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu negara dan apakah masih sehat gitu kan, karena kesehatan pertumbuhan ekonomi itu juga dapat menentukan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Lalu pemberian stimulus ekonomi, jadi kalau misalkan udah ada masalah ekonomi di suatu negara, maka pemerintah harus bertindak. Pemerintah memberikan tindakan secara langsung, misalkan memberikan subsidi ataupun secara tunai secara langsung untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, kita akhiri dengan apa sih jadinya perbedaan antara keduanya tuh? Ya, dapat kita lihat bahwa ekonomi mikro yang pastinya itu berfokus pada perilaku individu, rumah tangga, atau perusahaan dalam membuat keputusan terkait harga, permintaan, dan penawaran barang serta jasa. Lalu kalau ilmu ekonomi makro itu berfokus pada ekonomi secara keseluruhan, termasuk masalahnya itu seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan itu pun harus senegara gitu. Jadi pertumbuhan ekonomi bukan cuma wilayah A, wilayah B, tapi udah seluruh negara kayak gitu. Nah, jadi di sini nih udah saya tebalkan bahwa ekonomi mikro itu dia tuh kayak melihat bagian dari ekonominya, tapi ilmu ekonomi makro itu melihat keseluruhannya. Jadi kan ilmu ekonomi itu luas,
Nah, yang luas itu tuh dipelajari oleh ilmu ekonomi makro. Kalau ilmu ekonomi mikro itu sebagiannya aja, bagian-bagiannya aja, kayak gitu. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Thank you, terima kasih yang sudah mendengarkan hingga akhir. Ya, semoga ilmu yang saya sampaikan ini walaupun hanya sedikit bisa bermanfaat, dan saya juga pastinya butuh lebih giat belajar lagi dalam mempelajari ekonomi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.